Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Alfiatul Maulida. Dengan materi yang akan kami bahas adalah PPh Badan. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Hanifah Dewi Febriana, Umi Sangidah, dan Sinta Noria. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke materi ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang PPh Badan. PPh Badan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi yang pertama, perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV. Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, orman, orsospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap itu adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri dan badan sebagai subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah bentuk usaha tetap. Dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia, komputer agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Jadi, itulah tadi yang termasuk dalam bentuk usaha tetap. Yang selanjutnya, perbedaan dari orang pribadi dengan badan atau badan usaha tetap atau BUT. Orang pribadi melakukan pembukuan atau pencatatan, sedangkan BUT wajib melakukan pembukuan. Orang pribadi ada PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, sedangkan BUT tidak ada PTKP. Orang pribadi tarifnya 5%, 15%, 25%, dan 30%. Sedangkan untuk BUT tarifnya 28% pada tahun 2009, 25% pada tahun 2010. Orang pribadi kredit PPh 21 atas imbalan sehubungan dengan PEK atau jasa, sedangkan BUT kredit PPh 2 atas jasa. Orang pribadi dengan SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak yang bernomor 1770, 1770S, dan 1770SS. Sedangkan BUT yaitu SPT-nya 1771.
Tarif khusus WP Badan UKM Pasal 31E, yaitu wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Selanjutnya, penurunan tarif WP Badan berbentuk perseroan terbuka PP 81 tahun 2007 dengan syarat WP Badan Negeri berbentuk perseroan terbuka, kepemilikan saham publik 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor, saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak. Masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan tersebut harus dipenuhi paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya, tarif khusus tarif dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi Pasal 17 ayat 2C JO PP 16 tahun 2009 yang berbunyi, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Selanjutnya, dasar perhitungan PPh di SPT tahunan yaitu WP Badan melakukan pembukuan dan kemudian laporan laba rugi dan laba komersial. Laba komersial terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu penghasilan dan biaya. Penghasilan terbagi ke dalam 3 bagian. Objek PPh final, bukan objek PPh, objek PPh tidak final. Sedangkan biaya terbagi ke dalam 2 bagian, deductible, non-deductible. Untuk objek PPh final, bukan objek PPh, dan non-deductible akan menghasilkan koreksi fiskal. Objek PPh tidak final dan deductible akan menghasilkan laba fiskal. Koreksi fiskal akan menghasilkan positif menambah laba fiskal atau negatif mengurangi laba fiskal. Yang selanjutnya, perhitungan PPh Badan, yaitu laba fiskal dikurangi kompensasi kerugian, penghasilan kena pajak dikalikan tarif PPh pasal 1731E, PPh terutang dikurangi kredit pajak yang berupa dipotong atau dipungut pihak lain dan dibayar sendiri, dan akan menghasilkan PPh kurang atau lebih dibayar. Itu merupakan perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.